area ini kepala itu harus dihelmi ya. Kenapa pakai helm? Karena di kepalamu itu ada pusat pernafasan ya. Kalau kecelakaan kena di sini ya sudah langsung tidak bisa ditolong. Atau ada kejadian kasus tumor yang tidak bisa dioperasi ya. Bukan tidak bisa dioperasi, kalau tumornya menempel langsung di tempat pernafasan ya, dokter resiko juga ini kalau diambil tumornya kena irama pernafasannya ya sudah wafat juga ya. Nah, jadi ini area yang penting sekali. Makanya kalau keluar-keluar pakai helm ya. Itu investasi menjaga apa? Menjaga pusat pernafasan kita itu ada di pons medulla oblongata. Jadi letaknya di mana? Di tengkuk. Ya, di tengkuk. Jadi area tulang bagian apa kepala yang bagian bawah ya, dasar kepala. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, kalau kita misalnya apa namanya ada kecelakaan atau apa ya, yang kalau dia segmennya itu kena di segmen itu kan kalau urutan dari vertebra ya, mungkin teman sudah belajar. Urutannya itu dari tulang belakang itu ada servikal, ada torakal, lumbo, sakral, koksigeal. Jadi ini torakal ini sampai dada, bawahnya yang di bagian pinggang, boyok itu adalah lumbal. Jadi kalau kecetit boyoknya itu lumbal ya, sama koksigeal ya, koksigeal. Jadi itu tempat persarafan ya. Jadi nanti kalau kalau torakal itu persarafannya sampai dengan tangan ya, kaki itu lumbal, lumbosakral. Jadi kalau kecetit yang dirasakan orang itu apa? Keluhannya keluhan kaki ya, kakinya lumpuh ya, atau kakinya buat jalan nyeret, buat jalan sakit itu kaki ya, bagian lumbosakral. Nah, bagian yang torakal dan servikal ini pas di dada ya. Jadi kalau orang itu ada kelainan atau ada trauma ya, ada kecelakaan atau apa gitu ya, yang dia lokasinya dia di bawah torakal, maka yang kena adalah area kaki ya. Nah, mungkin masih ingat ini ya, selebgram yang kecelakaan tapi sekarang sudah meninggal ya, siapa? Laura ya, karena kecelakaan mobil ya, pada saat kalau mendengar ceritanya ya, nah pada saat kecelakaan itu bersih ya, artinya badannya itu tidak ada, nggak ada beset-beset ya, luka-lukanya itu tidak kelihatan ya, tidak ada luka yang karena benda tajam kena serpihan kaca atau apa, jadi biasa ya, seperti orang biasa, sehingga keluarganya pada saat pertama kali tahu itu, oh ini sepertinya nggak apa-apa gitu ya, kondisinya baik ya, tahu-tahu kakinya kok nggak bisa digerakkan gitu ya, akhirnya kan lumpuh di bagian kaki saja, tapi tangan ke atas masih aktif semua, jadi kejadiannya itu apa traumanya itu ada di bagian lumbu ya, di lumbu sakralnya di bagian kaki ke bawah. Jadi apakah irama karena kita belajar respirasi ya, apakah irama pernafasannya baik ya? Baik sekali, bisa bernafas dengan normal karena tidak area yang kena bukan di daerah torakal atau servikal. Ya, jadi tidak terganggu sama sekali. Yang terganggu adalah di segmen ekstremitas yang bawah ya. Compliance recoil sudah. Nah, setelah ada hukum Boyle tadi yang terkait itu, saya anggap hukum Boyle semua paham ya. Jadi kalau ada soal, ngerti lah semua, jangan sampai ada yang salah ya. Lalu masuk ke hukum fisika berikutnya adalah hukum diffusifik. Ya, hukum diffusifik tadi merujuk pada jarak tempuh antara pembuluh darah dan juga alveolus. Ya, tadi gambarnya 0,5 sampai 1,5 mikro jarak antara difusi antara pembuluh darah dan alveolus. Jadi harus nempel, benar-benar nempel ya. Nah, ini mengikuti hukum diffusifik. Jadi semakin pendek jarak yang ditempuh, maka semakin besar laju difusinya. Begitu juga dengan semakin besar luas permukaannya, maka semakin besar laju difusi. Semakin besar luas permukaan itu apa? Yang lapangan tenis tadi. Jadi kalau lapangan tenisnya semuanya bagus, rata, nggak ada yang rusak ya, kan semakin besar laju difusinya ya. Tapi kalau lapangan tenisnya karena merokok tadi ya, sudah banyak yang rusak, alveolusnya, silianya banyak yang